kami dalam Election Talk Spesial Indonesia Maju. Mungkin kita ke Mbak Oki terlebih dahulu. Mbak Oki melihat pasca pemungutan suara, sikap yang kemudian ingin diharapkan dari para elit politik. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Aceh bahwa setiap perlombaan pasti ada menang dan kalah. Tentu kami berharap bahwa yang kalah nanti bisa menerimanya dengan berjiwa besar. Karena tidak mungkin kan semuanya menang. Dan yang kalah pun juga jangan merasa takut untuk tidak bisa berkontribusi bagi Republik ini. Karena dimanapun kita berada, dimanapun mereka berada, pasti mereka bisa memberikan kontribusi bagi Republik ini. Karena ketakutan untuk kalah itu menurut hemat saya erat kaitannya mungkin tidak bisa melakukan kontribusi yang besar bagi negara ini. Jadi apapun hasilnya, dimanapun posisi kita, maka sebetulnya kita bisa melakukan hal yang besar buat bangsa ini. Jadi move on lah segera gitu dengan apapun yang ada begitu. Jangan kemudian justru melakukan provokasi karena khawatirnya itu nanti malah akan memecah belah. Jadi sekali lagi ya berjiwa besar, dimanapun kita bisa kok melakukan hal yang besar buat Republik ini. Kita juga sudah bergabung dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dari Indikator. Mas Burhan, selamat datang. Malam. Saya ingin ini quick count jadi pembahasan, jadi hot potato begitu dalam apa namanya pembahasan di publik. Bagaimana sebenarnya kita harusnya menyikapi quick count, Mas? Bahwa kita tahu quick count sudah berpartisipasi dari Pilpres 2004 sampai dengan hari ini, Metro TV pertama kali begitu. Dan quick count tidak pernah salah. Di saat yang melakukan quick count adalah lembaga-lembaga yang kredibel dan valid begitu. Indikator bisa kita sampaikan salah satu yang valid. Bagaimana kita harus menyikapi quick count? Pertama, pemirsa harus dengan jelas membedakan antara quick count, exit poll, dan survei pra-pemilu. Karena kalau pakai quick count atau hitung cepat, itu parameternya tidak serandom survei pra-pemilu. Kalau quick count itu adalah rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi bukan lagi opini, tetapi datanya adalah hasil dari penghitungan suara. Nah, saya ingin jelaskan apa bedanya dengan survei pra-pemilu. Kalau survei sebelum pemilu itu opini, dia dinamis. Kalau exit poll, opini juga sesuai dengan pengakuan responden, tetapi dilakukan kepada responden yang baru saja mencoblos di TPS yang terpilih sebagai sampel. Berarti mereka sudah ada action, sudah melakukan coblos itu. Nah, di antara tiga jenis kegiatan ini, derajat paling tinggi itu adalah quick count. Jadi kalau ada lembaga survei yang bermain-main dengan data untuk mengentertain kliennya dalam rangka menyediakan hasil prediksi quick count yang salah, itu bunuh diri. Bunuh diri. Karena kepercayaannya, tingkatnya kepercayaan berapa, Mas, quick count itu? Kalau yang saya gunakan ada 3.000 TPS di seluruh Indonesia. Nah, itu 3.000 TPS, margin of error-nya sekitar 0,67%. Kurang dari 1%. Metodologi yang kita pakai adalah stratified cluster random sampling. Artinya kalau 0,67% hasilnya pun tidak akan jauh berbeda dengan real count. Betul. Jadi kalau real count lagi-lagi yang dipakai oleh Pak Prabowo itu real count. Pengakuannya antara 300.000 sampai 500.000 data yang masuk. Tapi jangan lupa proses quick count yang pakai sampling, asalkan penarikan sampelnya benar, representatif, meskipun antara 2.000 sampai 6.000 yang dilakukan sebagai sampling untuk quick count, dibandingkan dengan ratusan ribu yang diklaim oleh Pak Prabowo, itu data yang representatif meskipun jumlah sampelnya kecil jauh lebih baik. Contoh misalnya, kalau misalnya klaimnya mengatakan 62% untuk satu paslon tertentu, tetapi diambilnya di TPS Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, yang merupakan Banten, basis. di basis Pak Prabowo, tentu hasilnya beda. Karena datanya ngumpul gitu. Jadi yang saya ingin katakan kalau dilihat dari sejarah quick count, kita belum pernah mengalami kesalahan meskipun lagi-lagi quick count adalah prediksi. Prediksi tetaplah prediksi. Jadi tetap harus menunggu hasil KPU, dan yang paling penting, ini penting juga buat masyarakat. Saya sendiri tidak terlalu alergi ketika Pak Prabowo mengatakan mengklaim kemenangan, silahkan, ini bagian dari pesta demokrasi gitu. Yang paling penting adalah KPU harus punya data pembanding. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau ada quick count, ada data pembanding. Kalau misalnya ada yang salah,
antara quick count atau KPU biarkan masyarakat yang menilai. Oke. Kalau- Tadi Kang Aceh mengatakan bahwa hasil quick count di 12 lembaga survei ini semuanya hasilnya sama similiar seperti itu. Apa artinya Nah, ini gambarannya? gini Rara, kalau kita bandingkan 2014, waktu itu terbelah. Ada sebagian lembaga survei yang mengatakan Pak Prabowo Hatta menang. Dan 3 diantaranya sudah dipecat sama Persepi karena melakukan kesalahan fatal. Nah, sekarang terjadi ijtima ulama quick count. 12 semuanya Kompak sama. artinya. Kalau kita gabung seluruh 12 lembaga yang melakukan quick count dengan jumlah sampel 2.000 sampai 6.000, itu total saya hitung ada 15.000 TPS sebagai sampling. Artinya margin of error-nya jauh lebih kecil lagi. Mas, Dan semuanya sama kesimpulannya, yaitu Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang walaupun menang. valid, namun kan kesalahan juga tetap ada. Tentu, Apa ya. yang Anda ingin sampaikan bagi mereka yang tidak percaya quick count? Memang percaya hanya kepada Allah SWT, itu saja itu. Tapi yang ingin saya katakan begini, quick count itu kan mekanisme ilmiah. Ini saya heran mungkin campuran ulama dari mana gitu. Jadi dosen UIN gitu ya. Mekanisme ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Boleh salah. Kalau salah artinya lembaga survei suruh belajar lagi, ngambil S3 lagi. Oke. Tetapi kalau bohong suruh ke majelis taklim atau ke pesantren. Bu Itu Andi soal mungkin karakter gitu. tanggapannya. Jadi intinya begitu gitu. Oke, Bu Andi. Ya, tanggapan saya pertama, ijtima ulama itu jangan dipermainkan lah istilah itu ya. Apalagi menyebut ijtima ulama quick count. Saya khawatir ulama tersinggung nih dengan istilah ini ya. Ulama itu artinya orang yang pintar, Bu. Jadi Beda persepsi yang disampaikan Oke, tadi itu ya. Jadi Ibu ini musim pemilu tolong jangan terlalu serius terus gitu ya. Saya hanya mengingatkan ya, jangan sampai yang menonton ini ada yang termasuk kelompok ulama dan memahami apa itu ijtima ulama dikaitkan lagi dengan quick count. Tadi kita sudah sepakat dari beberapa narasumber, ini pemilu sudah hampir selesai. Siapapun pemenangnya, kan pemenangnya cuma ada satu pasang gitu kan, nggak mungkin dua-duanya menjadi presiden, siapapun dia gitu. Nah, karena itu kalau bisa malam ini kita jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan lagi kericuhan dan lain-lain. Nah, saya mengatakan begini, saya orang kampus, ya, saya sangat mengerti dan menghargai yang namanya metode ilmiah. Ya, saya percaya bahwa lembaga survei itu bekerja secara ilmiah. Ya, yang ini yang sulit untuk disampaikan kepada publik, bagaimana memahami metode ilmiah ini. Oke. Apalagi misalnya kalau tidak transparan berapa sampel yang diambil dan bagaimana cara pengambilan sampelnya, ini apalagi masyarakat yang nggak mengerti tentang Tapi ini sampel-sampel 12 itu susah. lembaga survei, Bu Andi. Saya tidak menyatakan salah loh, saya hanya mengatakan bahwa bagaimana memberi pemahaman kepada publik tentang metode ilmiah ini tidak mudah. Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi, oke, quick count itu tadi sudah dijelaskan. Misalnya mengambil sampel 3.000 TPS Baik. dari 81.000 sekian TPS, itu memang hasilnya tidak sama. Maka juga karena itu tidak bisa juga kita mengatakan bahwa real count itu juga tidak benar. Bahwa ada dari mana maksudnya sama dengan data KPU sekarang, data KPU Mohon ini tahan real terlebih count, dahulu, Bu tetapi Andi, kita kita tidak harus tahu jeda. sumbernya apakah Sumatera Baik, Bu semua Andi. atau sebagian Jawa, sebagian Sulawesi. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu. Mohon maaf, karena ada headline-nya, Bu. Yang akan lewat sebentar lagi. Nanti kita akan lanjutkan dengan Bu Andi Nurpati. Kami akan kembali bisa jeda dan juga usaha headline berikutnya. Anda kembali bergabung sama kami dalam Election Talk Spesial Indonesia 1. Kita ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, kalau misalnya kita lihat dari sejarah ke belakang mungkin pasca reformasi ini, Indonesia kan sudah mengalami beberapa kali pemilu. Memang ada turbulensi, tapi kita selalu sukses untuk melewatinya. Ini sebuah prestasi yang harus tetap terjaga hingga sampai pemilu kali ini dan pemilu-pemilu ke depannya. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya setuju. Bahwa saya yakin ya bahwa dua pasangan ini sebenarnya adalah orang-orang yang terpilih dan dua-duanya adalah negarawan. Maka patut dicurigai siapa sebenarnya yang masih juga terus mendengungkan kecurangan. Makanya saya ingin mengatakan siapapun yang membangun kecurangan, narasi kecurangan, sungguh dia sedang berbuat kecurangan. Siapapun yang membuat peace war tentang kemenangan sepihak lalu tidak mengakui misalnya quick count dan sebagainya, dia sebenarnya sedang mengaku kekalahan.
Padahal Kenapa bisa begitu, Kak? iya jelas, karena kalau kita mau melihat bahwa kita di posisi yang menang, kita sudah setuju kita nunggu realcon dan pengumuman resmi dari KPU. Tentu ada yang bersyukur dengan quick count, tetapi kita mengatakan bahwa kita harus menjaga itu sampai realcon. Nah, pola-pola seperti ini yang harus dipertanyakan. Sehingga Pilpres sesungguhnya harus menuju Indonesia yang lebih maju. Proses demokrasi yang betul-betul jurdil, ada beberapa hal-hal kecil yang memang harus diselesaikan. Soal teknis misalnya ya. Saya nomor urut 1 waktu di TPS, itu kesulitan melipet terutama di 2 kartu yang besar itu. Tetapi itu tidak mengurangi dari kedewasaan masyarakat Indonesia. Indonesia punya masyarakat yang cerdas, yang mau untuk menghargai perbedaan, dan ketika sudah diputuskan siapa yang menang, kita akan menerima menjadi sebuah pilihan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Wah, ini Mbak Oki artinya kalau misalnya ya sudah kedua pihak mengatakan yuk kita menunggu hasil resmi dari KPU, tapi masih ada juga yang mengklaim-klaim, berarti nggak konsekuen dong? Iya, saya melihatnya itu sebagai rasa insecure terhadap hal-hal yang mungkin secara ego tidak bisa diterima dengan baik begitu. Dari rasa insecure itulah kemudian melakukan hal-hal kontraproduktif menurut saya bagi demokrasi ini. Karena insekuritas itu sebetulnya tidak perlu, karena seperti saya katakan tadi, misalnya yang bersangkutan itu tidak menang, dimanapun kita berada kita bisa tetap memberikan kontribusi buat negara ini. Dan pemilu kali ini saya sangat amazed begitu, Rory, Rara, ketika 5 tahun yang lalu kalau saya datang ke TPS, saya datang jam 9:30 waktu itu cuma ada 3 orang, cuk gampang udah ya. Tapi kemarin saya datang jam 8:30, itu penuh, udah Antusiasme pemilihnya ya. Iya, ini mungkin karena medsos, kemudian televisi. Jadi orang awam, kemudian anak-anak muda itu jadi peka dengan hak politik mereka. Dan jangan sampai keantusiasan mereka ini kemudian tercederai dengan loh kok hasilnya ternyata begini. Kok ternyata ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima bahwa memang kondisinya seperti itu. Jadi menurut saya memang harus ada kedewasaan dari para elit politik. Apapun hasilnya sekali lagi tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa kecil hati, karena sekali lagi dimanapun kita berada, ketum partai, sekjen, ataupun sebagai guru, ataupun sebagai sekretaris, kita bisa memberikan kontribusi buat negara ini. Kita harus mengalihkan energi bangsa ini setelah hampir 7 bulan, terus terang saja, kita mengalami semacam segregasi yang luar biasa dengan berbagai macam varian dari cara ekspresi politik kita. Dan itu ditujukan dengan sangat dewasa oleh rakyat kita sendiri. Ya, bisa bayangkan saya jam 6:30 udah nongkrong di TPS. Dikirain saya yang pertama datang ke situ. Ternyata sudah ada 20 orang yang sudah antri di situ. Saya bilang apa yang membuat ini momen yang tepat bagi kami. Kita harga itu di satu TPS. Saya bayangkan di TPS yang lain juga begitu. Nah, ada satu penilaian yang saya miliki bahwa memang masyarakat menurut saya sudah sangat lelah dengan ya situasi yang membuat kita menjadi mengalami segregasi yang luar biasa ini. Nah, oleh karena itu ya situasi seperti begini menurut saya jangan terus dipelihara. Ya, dengan cara misalnya tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat untuk bahwa prinsip demokrasi adalah siap menang dan juga harus siap kalah. Dan oleh karena itu rakyat harus diberikan tunjukkan kepada kita bahwa perlombaan sudah selesai, tinggal kita tunggu hasilnya, kita percayakan kepada penyelenggara yang kredibel, ya. Lalu kita lihat mana yang terbaik dan itu adalah pilihan rakyat. Ingat, ini adalah pemilu yang saya selalu menyebutnya pemilu yang rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena pilpres dan pileg yang bersamaan. Yang mungkin kalau pilpres orang bisa ngelihat karena ada fotonya. Tapi kalau pileg dari sekian banyak, belum lagi iklan di TV, mohon maaf, iklan di jalanan. Pileg pun juga orang iklannya pakai foto. Dikirain mungkin bagi masyarakat juga ada fotonya gitu. Padahal pas dibuka, oh ternyata nggak ada. Hanya nama ya. Soal-soal seperti ini menurut saya harus hargai antusiasme rakyat. Dan rakyat saya kira sudah saatnya kita memberikan teladan untuk move on. Ya. Biarkan
Baik. penyelenggara pemilu bekerja, Pak Jokowi juga bekerja sebagai presiden kembali, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga saya kira harus hargai sebagai bagian dari proses dialektika, dan ya yuk kita move on sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, ya, Bu Andi, seperti dikatakan oleh Kang Aceh, ini memang masa kampanye kan sudah cukup panjang, sekitar hampir 7 bulan, 8 bulan seperti itu. Karena itu ini hak rakyat ini nampaknya sudah berhak kembali mendapatkan kehidupannya seperti sebelum masa kampanye, bersatu, kondusif, edukasi politik dari elit akan seperti apa menurut Anda seharusnya? Pertama, pemilunya belum selesai. Yang baru selesai kan baru coblos kemarin. Ini yang ngomong sudah selesai, 3 yang ngomong belum selesai, kayak Bu Andi doang deh. Suruh baca undang-undang dulu kalau begitu sama tahapan pemilu, ya kan? Pemilu itu selesai kalau KPU sudah pleno mengesahkan hasil pemilu nasional. Itu baru dikatakan sementara selesai juga, baru sementara. Nanti dilantik baru Karena selesai. masih ada tahapan namanya Mahkamah Konstitusi. Oke. Kalau tidak ada yang ke Mahkamah Konstitusi, maka putusan KPU tadi final. Jadi itu tahapannya, saya bicara aturan karena saya mantan KPU. Jadi aturan seperti itu. Kalau ada yang ke MK, tunggu putusan MK. Baru kemudian KPU mengesahkan lagi putusan MK. Selesai baru pemilunya, tinggal dilantik. Nah karena itu saya kira semua pihak harus menahan diri juga. Jangan juga di sini mengklaim pemilu sudah selesai belum, ya kan? Karena masih ada beberapa lokasi juga yang berperkara atau mengajukan gugatan-gugatan hukum seperti kecurangan-kecurangan tertentu. Apa yang terjadi di Malaysia semua menyaksikan videonya dan lain-lain dan pengakuan dari Panwaslu. Begitu juga apa yang terjadi di Sydney dan beberapa lokasi di Indonesia. Ini juga belum final, ya, masih akan ada mungkin nanti saya kira KPU dan Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu kita berharap berjalan secara demokratis dan jurdil tanpa ada tekanan. Nah karena itu saya kira siapapun pihak baik 01 maupun 02 partai politik juga begitu, belum final juga partai politik karena itu juga pemilu serentak. Nah sedikit saya ingin menyanggah bahwa sebetulnya keruwetan pemilu ini tidak begitu berarti karena dari dulu juga nggak pernah ada fotonya caleg. Seingat saya pemilu dari zaman Pak Soeharto juga nggak ada foto caleg, sampai sekarang memang nggak pernah ada. Jadi jangan dibikin bingung lagi masyarakat. Yang ada foto itu ya pilkada. Baik Bu Andi, konsep tapi ke Pilpres, depannya bagaimana ya kan? move on, kemudian ya, tapi kembali kan pada jangan kehidupan. dikabulkan dulu ini. Saya ingin menjadikan bahwa publik melihat kita bahwa sesungguhnya yang baru sekarang ini adalah pemilu serentak aja, pilpres dengan pileg disatukan. Ya. Nah kemudian bagaimana ke depan? Saya kira kita semangatnya sama. Kita ini NKRI, ya kan? Selesai sebuah proses perhelatan nasional, termasuk pemilu legislatif dan pilpres ini, maka tentunya kita harus kembali bersatu, menjunjung tinggi dan menghormati sebuah proses demokrasi apabila dia berjalan secara jujur dan adil, transparan dan tanpa intimidasi dan lain-lain. Nah karena itu saya kira penegakan hukum ini bagian salah satu hal yang harus kita hormati juga, tidak boleh diabaikan, ya karena misalnya bisa saja terjadi sesuatu di TPS-TPS tertentu, kita tidak tahu, belum sampai pada kita sekarang ini. Karena itu kita menghormati semua proses ini, hak individu juga ada di situ, hak caleg ada, hak partai politik ada, karena pemilunya kan bukan hanya pilpres, juga termasuk pileg di dalamnya. Kita sudah punya sistem di Gakumdu, Mas Burhan, di DKPP untuk penyelenggara pemilu dan Gakumdu untuk apa namanya peserta pemilu begitu. Tapi kemudian ada tudingan-tudingan yang mengatakan bahwa ada kecurangan sana sini. Bukankah kita sudah punya sistem konstitusional dan yang berhak menyampaikan itu terjadi sesuatu atau tidak? Ya, dua institusi itu begitu. Tentu pendekatannya tidak bisa terlalu formal karena dalam politik bukan semata-mata masalah formalitas saja, tetapi juga dari sisi legalitas. Nah, legalitas itu dari sisi persepsi penting juga. Kalau pemilu legitimasinya kurang, dianggap curang, meskipun faktanya mungkin tidak securang persepsi yang muncul, itu secara politik juga mengurangi legitimasi pemilu. Nah, karenanya penting bagi KPU untuk terus memberikan informasi. Karena bagaimanapun yang saya lihat kurang dari KPU sekarang adalah tidak ada crisis center yang bisa memberi jawaban otoritatif terkait dengan isu-isu misalnya apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Sydney, apa artinya yang terjadi di masyarakat Hongkong. dibiarkan Persis. bertanya-tanya dan bingung. Itu yang saya lihat. Jadi tidak ada satu krisis center yang bisa memberikan jawaban atau memberikan semacam kata putus atas dispute yang muncul di media sosial. Ini kan era media sosial di mana semua orang bisa menjadi wartawan tanpa harus punya surat kabar atau televisi. Nah, pada titik itu harus ada lembaga otoritatif supaya gejala post-truth tidak makin merajalela.
Ini kan masing-masing pihak mengklaim situ yang curang, sana yang curang. Ya. Akhirnya tidak ada yang betul-betul memastikan mana yang curang. Dan akhirnya ngotot-ngototan di sosial media. Ngotot-ngototan di situ. Nah, akhirnya semuanya kembali ke iman politik masing-masing. Ini juga menjadi masukan menjadi KPU agar harus ada crisis center dan juga sense of crisis. Itu yang kurang gitu ya. Itu yang kurang di KPU. Nanti kita akan coba menghubungi KPU, kita akan coba menghubungi salah satu komisioner, tapi nanti kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.